kita jawabnya berlebihan. Nggak salah. Apa yang kita sampaikan itu informasi dan fakta. Tetapi pertanyaan adalah mengapa kita beberkan semua? Lidah kesombongan juga adalah lawan kata ibadah. Kalau hati kita, kalau kita tidak mengekang lidah kita, ada pride di sana. Agar hidup kami berguna bagi kerajaan Allah. Pakailah hidup kami secara luar biasa, dimulai dari perkataan kami. Biarkan kata-kata kami selalu membangun orang lain, Tuhan. Berikan pada kami hikmat dan tunjukkan pada kami jalan-jalan kehidupan yang datangnya dari Engkau, Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi, turunlah hikmat sorgawi. Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya keluarga Saat Teduh bersama semua ya Tuhan Yesus diperlengkapi untuk perbuatan baik dan benar dan untuk pekerjaan pelayanan yang menanti mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ada satu kalimat yang merema hari-hari ini di hati saya. Kalimat itu adalah tema daripada Saat Teduh bersama hari ini. Jangan mati rasa terhadap sesama. Roh Kudus itu seperti ngomong begini, terus ingatkan saya, sampai kapanpun engkau harus peka. Peka terhadap orang-orang yang kutitipkan kepadamu. Itu adalah rahasia berkat-Mu. Kalau kita bisa menjaga hati begitu ya, Tuhan itu akan mengalir terus dalam hidup kita. Kalau kita itu gak pernah begini menggenggam tangan, apapun itu juga akan melalui tangan kita. Jangan mati rasa terhadap sesama kita. Sadarkah kita bahwa manusia di sekeliling kita itu titipan ilahi? Kalau Allah titip sesuatu kepada kita, Dia menguji. Titipan sesungguhnya itu bukanlah harta duniawi. Karena itu hanyalah berkat terendah. Waktu Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang orang Samaria, Dia melihat dan menguji hati Imam Lewi yang lewat begitu saja. Dia lihat orang Samaria yang baik hati itu yang menolong orang Yahudi yang merupakan musuh bebuyutannya. Orang Yahudi itu kena rampok orang Israel, tapi orang Samaria itu tolong dia. Kalau kita mau tahu, sebenarnya Tuhan itu matanya menjelajah, mau lihat apa? Aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Di rumah sakit kamu tidak kunjungi. Kita tidak bisa kunjungi semua orang di rumah sakit dan di penjara, saya ngerti. Tapi orang-orang yang Tuhan tunjukkan, apalagi yang ada di sekeliling Anda yang Anda bisa, harusnya kita bisa usahakan. Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus melihat itu? Karena itu jangan sampai di antara kita karena jauh dari tata kasih karunia, kita sudah menjauhi Tuhan. Hati kita itu hati kita udah nggak di sana, padahal kita masih Kristen secara status agama. Tahukah Anda bahwa orang begini akan mudah menjadi raja tega? Kalau kita itu dikasih Tuhan pentung kuasa, otoritas, bahkan untuk menghukum, mendidik seseorang, pastikan lakukan seperlunya. Jangan lakukan lebih dari itu yang tidak perlu. Kalau kita memang harus bersengketa dan membela hak kita, lakukan bagianmu. Cukup sampai hakmu dibela. Sampai pada titik di mana kita tahu bahwa keadilan sudah ditegakkan. Jangan sampai kita bernafsu, melaju, nggak ada remnya, dan kita jadi seburuk orang-orang yang bully kita. Kita menjadi separah orang-orang yang jahatin kita. Kita yang sudah benar jangan jadi salah. Jangan pernah jadi raja tega. Kalimat ini luar biasa. Waktu sampai ke hati saya, cara saya merenungkan firman itu kadang-kadang begini, rema itu datang. Logos sudah ada di sini kan, saya sudah baca Alkitab tiap hari, tiba-tiba begitu aja. Dan pengertian-pengertian diberi. Makanya itu saya sering kadang-kadang kalau beraktivitas itu, kadang-kadang saya itu bisa diam sendiri. Itu bukan ngelamun ya, jangan ngelamun. Otak jangan dibiarin kosong, apalagi hati. Saya merenungkan firman Allah, mencerna mama biak, ditelan lagi dimuntahkan, ditelan dimuntahkan. Roh Kudus bicara banyak, makanya hidup saya kaya raya dengan firman Allah.
Dan saya bagikan sebagian kepada Anda setiap minggu, selalu tidak pernah terlambat saat teduh bersama. Saya ingin Anda untuk mencerna apa yang saya dapatkan, karena ini bukan saya dapatkan untuk saya, tapi untuk kita semua, agar hidup kita terus diberkati. Terus mengalami yang namanya aliran kuasa. Terus menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah, kita baca dulu ayatnya, yaitu di Yakobus pasal pertama ayat 26 dan 27, 2 ayat saja, nggak banyak-banyak, tapi kita akan bedah. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. 2 ayat, tapi berat. Kalau kita baca sungguh-sungguh ya, ini butuh disiplin yang super tinggi untuk kita bisa genapi hanya 2 ayat ini. Dibutuhkan penyerahan diri, ketaatan yang luar biasa. Dan 2 ayat ini menunjukkan kehidupan seorang yang bermitra dengan raja di atas segala raja. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, berarti itu kan bicara soal aktivitasnya. Tuhan tidak mencela. Yakobus di sini, seorang guru, seorang gembala di Yerusalem, menjelaskan isi hati Bapa. Tuhan senang kita beribadah, tapi ibadah itu harus di follow up dengan bukti-bukti yang nyata. Kalau orang itu menganggap dirinya beribadah, waktu dia beribadah itu masih belum Tuhan hitung. Baru 50% perjalanan, 100%-nya itu nanti ketika dia masuk hidup sehari-hari dan dia melakukan firman Tuhan. Apa yang dia dapatkan di dalam kebaktian, itu dia terapkan. Ibadah itu milnya 2 kali jalan. Jalan pertama, langkah ke-1 adalah beribadah. Langkah kedua, membawa kuasa ibadah itu ke dalam kehidupannya. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, bocor lidah. Tidak mengekang lidah itu macam-macam ya, lidah jahat, lidah bercabang, tidak tepat janji, suka obral-obral janji doang, atau kata-kata yang sinis, yang suka melukai, gak pilih-pilih kata-kata atau kalimat, gak peka sama orang lain. Orang yang gak peka sama orang lain biasanya peka sama dirinya loh. Orang yang bisa kasar sama orang lain waktu dia dikasari, dia sendiri gak suka. Tidak mengekang lidah itu macam-macam, termasuk ya ini, termasuk bocor rahasia. Orang yang gak bisa pegang rahasia orang, gak akan bisa pegang rahasia Allah. Karena itu jangan jadi orang yang bocor lidah. Jadi orang kalau menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, Tuhan langsung kasih skor terakhirnya. Ia menipu dirinya sendiri. Lalu akhirnya mubasir. Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi mil ke-1 dia jalani. Nothing wrong dengan ibadahnya, kebaktiannya oke. Malah justru itu pun dari Tuhan. Tapi waktu dia jalani hidupnya, gak sama dengan ibadahnya. Tuhan bilang, void, cancel, batal. Tapi kalau kita lakukan sebagaimana kita diajarkan dan ditunjukkan ketika kita di dalam kebaktian dan hadirat Tuhan, maka ibadah kita bukan hanya sekedar ibadah yang tidak sia-sia, tapi bagi Tuhan, Tuhan melihat kesungguhan. Dan kita dianggap sebagai penyembah-penyembahnya yang benar dalam roh dan kebenaran. Jikalau orang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, kenapa pertama-tama yang dituju adalah lidah? Karena lidah itu paling jahat. Makanya itu ketika Tuhan naik ke sorga, 10 hari kemudian, bagian tubuh yang pertama dijamah adalah lidah api yang turun, dan para rasul berbahasa roh saat itu. Mereka terima glosolalia, terima bahasa lidah. Lidah itu bisa menjadi alat Tuhan, lidah bisa menjadi alat setan. Jangan sampai kita mati rasa terhadap sesama dengan cara ngomong sembarangan. Ya, kalau kita melakukan itu, kita lupa bahwa manusia punya perasaan. Terapkan sebelum kita berbicara. Kok peraturannya banyak? Enggak sih, itu common sense sih. Enggak usah diingetin hukum-hukumnya.
Seperti hukum Taurat saja, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak perlu sih. Tapi terapkan itu, sudah jadi kebiasaan. Sebelum apa-apa itu ada kekang lidah kita. Ada yang nahan. Kalau kita mau ngomong sesuatu itu selalu yang pertama kita pikirkan apa? Ini menyenangkan Tuhan nggak? Jadi jangan pikir beritanya betul atau enggak. Itu nomor 2. Ini menyenangkan Tuhan nggak? Apakah ini diajarkan firman enggak? Makanya itu yang pertama-tama di otak-atik sebelum lidah adalah motivasi. Sebelum lidah kita berbunyi, sebelum kita bersuara. Kita harus tanya pada diri sendiri, kenapa saya ngomong begini? Kenapa saya jawab begitu? Motivasi itu perlu. Misalnya orang tanya, how are you? Apa kabar? Lalu kita ceritakan dengan sombongnya, bahkan bisa saja dengan mudah kita membual apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, jasa kita. Padahal orang nggak tanya loh. Kadang-kadang orang tanyanya hanya sekedar apa kabar, kita jawabnya berlebihan. Nggak salah. Apa yang kita sampaikan itu informasi dan fakta. Tetapi pertanyaan adalah mengapa kita beberkan semua? Lidah kesombongan juga adalah lawan kata ibadah. Kalau kita tidak mengekang lidah kita, ada pride di sana, Tuhan juga tidak happy. Seperti Raja Hesekia didatangi utusan-utusan dari Babilonia. Mereka hanya datang untuk mengunjungi karena mereka dengar raja telah sembuh secara mujizat. Mereka hanya mau congratulate him atau mengucapkan selamat. Dia besar-besarin kerajaannya, memang besar. Dan dia tunjukkan semua perbendaharaannya. Pertanyaannya adalah mengapa? Nah, saya yakin sekalipun Alkitab tidak mencatat persisnya raja ngomong apa, itu mulutnya pasti penuh dengan boasting. Kekang lidahmu. Orang jawab A, jawab secukupnya. Orang tanya A, jawab secukupnya. Mari kita latih untuk mengekang lidah. Lebih seringnya kita harusnya memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri atau jasa-jasa kita. Kita harus tanya lebih dulu, apakah ini menyenangkan Tuhan atau enggak. Baru setelah itu, kita pikirkan ini. Apa yang saya mau katakan ini, betul enggak? Fakta enggak? Bener enggak? Cara mengekang lidah itu sudah otomatis sih. Itu secara intuisi. Saya kalau mau ngomong sesuatu itu sudah ada yang nahan. Betul nggak ya? Saya mau ngomong ini benar nggak faktanya? Kalau saya sendiri belum kuasai materi, saya belum cek dan recheck lagi itu informasi, saya nggak akan segampang-gampang itu forwardkan atau teruskan. Lalu beritahu sama orang, nanti jangan-jangan saya dimanfaatkan. Tanpa saya sadari, saya dipakai setan untuk bisa meneruskan dusta dan kebohongan. Karena itu saya tanya, betul nggak ini? Bukan hanya benar sesuai firman, betul nggak? Objektif nggak? Betul nggak secara informasi? Kalau faktanya aja salah, apalagi ya kan? Lalu selain itu apalagi? Tips-tips untuk mengekang lidah. Selain itu kita juga harus tanya apakah timingnya tepat. Betul sih beritanya, sudah dicek? Sudah confirm? Confirm. Tapi tepat waktu enggak? Kita ngutarakannya itu pas enggak waktunya? Kalau kita lagi ibadah, dengar khotbah, lalu kita ngobrol sama orang di belakang misalnya, atau orang samping kita, obrolan kita mungkin oke juga tentang kerjaan lah apa, cuman konteksnya salah. Saat kita harusnya tenang, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman, kita malah bicara sendiri. Contohnya ini hal yang sangat-sangat umum sih ya di dalam ibadah. Tapi nggak hanya itu sih. Misalnya di dalam keluarga, suami istri, kita mau kasih teguran, kita juga harus lihat waktunya pas enggak. Nggak tiba-tiba waktu lagi lelah, tertidur pulas dibangunin. Bangun misalnya, lalu kita salah sih. Orang yang bisa terima kritikan pun di waktu-waktu tertentu lebih susah. Karena waktunya salah. Tanya bukan hanya ini menyenangkan Tuhan enggak? Beritanya betul atau enggak? Tapi waktunya tepat atau tidak? Selain itu semuanya betul nih, waktunya udah tepat nih. Lalu beritanya sudah betul. Ya. Alamatnya salah. Ngapain kita bicara kepada orang yang tidak
bersangkutan atau orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semua udah betul dari sisi informasi. Tapi kepada siapa kita cerita? Apa hubungannya? Hati-hati loh ya. Anda bisa curhat dan konseling pada orang yang tepat. Contohnya kalau persoalan suami istri. Tapi janganlah misalnya seorang laki-laki lalu cerita sama kolega wanitanya tentang istrinya. Itu kalau diceritakan sama pendetanya, asal beliau bisa dipercaya, gembala kan pasti akan menjaga rahasia. Kalau memang betul-betul yang tulen dan sejati dari Tuhan. Lalu ceritanya kalau sama gembala sidangnya, saya rasa itu akan berujung baik. Karena pasti akan dipulihkan, dipertemukan. Tapi kalau cerita sama temannya, nggak ada hubungan, nanti jadi teman tapi mesra. Lalu demikian pula kalau kita lihat kejatuhan orang lain, seorang pelayan Tuhan, lalu kita cerita-ceritain, di sana ada orang-orang non-Kristen yang nggak bisa membedakan Kristen sejati atau bukan. Mereka kan cap sama, semuanya kan mereka kan belum lahir baru, jadi pasti akan menganggap semua orang Kristen gitu. Jadi yang dipermalukan itu bukan si A, si B, tetapi yang diperlakukan, yang betul-betul dicemooh nanti adalah nama Tuhan. Kita harus hati-hati. Atau kita cerita tentang kesalahan seorang pelayan Tuhan, lalu kita cerita-ceritakan pada sesama anak-anak Tuhan mungkin. Tapi buat apa? Emangnya mereka bisa buat apa? Doakan, kalau memang ada bukti, sampaikan kepada yang berwenang. Maksud saya di sini bukan aparat, tetapi wewenang di dalam gereja. Tapi kalau itu kejahatan, sampaikan kepada polisi. Saya kasih common sense saja, ya, pengetahuan umum. Kita bisa sampaikan. Nah, kita juga harus tahu alamatnya mesti tepat. Tujuannya apa kita mengucapkan yang hendak kita katakan. Tangkaplah itu, jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya. Jangan mati rasa lah terhadap sesama. Kita mesti melatih diri kita peka. Ingatlah bahwa manusia itu punya perasaan. Karena itu kita harus menjaga perasaan mereka. Tapi ya nggak bisa menjaga perasaan mereka lalu kita hanya jadi yes man. Dan kita takut melanggar orang, lalu tidak bicara yang benar. Oh enggak, kalau pada tempatnya, kalau memang harus melukai perasaan seseorang demi kebaikannya, lakukan itu, jangan takut sama manusia. Yang di sini diperingatkan adalah mereka yang suka melukai perasaan orang dengan lidahnya, karena lidahnya sembrono atau lidahnya ceroboh. Yang gituan itu harus dihindari karena itu sifatnya dosa. Mari kita lanjutkan ya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Oke, sekarang masuk pada definisi ibadah. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang murni dan tidak bercacat adalah yang disebutkan tadi. Tapi saya rangkum ya, intinya perhatikan orang susah. Jangan hanya selalu melulu kita memperhatikan diri kita. Banyak sekali orang susah di sekeliling kita. Aduh Pastor Philip, saya termasuk di dalamnya. Saya tahu. Tapi susah itu unda-undi. Selalu ada orang yang lebih ringan, selalu ada orang yang susahnya lebih berat dari kita. Perhatikan mereka yang lebih terpuruk dari dirimu. Itu cara Yesus. Saya tuh nyampaikan semua ini kadang-kadang gak populer apa yang saya beritakan. Tapi gak bisa enggak. Ini semuanya kalau Anda eja dalam bahasa Inggrisnya righteousness, kebenaran, justice, keadilan. Saya gak peduli loh orang itu orang suka atau gak suka dengan khotbah saya. Saya itu lebih mempedulikan kalau Tuhan sayang sama hamba-hambanya karena mereka bicara kebenaran. Righteousness and justice. Ini yang Tuhan suka. Ini yang sekarang kurang digembar-gemborkan karena mungkin tidak ada daya tariknya. Tapi saya percaya Tuhan taruh harta rohani itu di bejana tanah liat. Di dalam melakukan firman ini ada mujizat. Sungguhan itu betul. Tuhan tuh mana pernah sih berhutang budi? Pernahkah Anda lihat orang yang suka nolong orang lain itu lalu dia susah gak ditolong? Gak pernah sih menurut saya. Sungguhan. Pernahkah Anda melihat orang yang memperhatikan orang yang papah, yang lemah, yang benar-benar memerlukan kasih, dan bahkan orang-orang yang suka berkorban bagi orang lain? Pernahkah Anda melihat mereka jatuh sampai tergeletak atau mereka kekurangan? Tidak pernah.
Nggak ada orang termasuk dalam harta yang dengan memberi kepada orang miskin menjadi jatuh miskin. Nggak pernah saya lihat. Nggak pernah ada orang itu jadi miskin karena memberi. Nggak ada orang itu jadi kalah karena mengalah. Memang dia mungkin dikalahkan sebentar, tapi selalu ada penyertaan dan pembelaan. Gak pernah saya melihat orang itu yang memperhatikan orang susah itu ditinggal Tuhan. Karena orang yang memperhatikan orang yang lebih susah dari dia, orang itu bahasa Mazmur nih, memiutangi Allah. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Itu kalimat pertama dari Mazmur tersebut, ayat 1. Perhatikan orang yang lemah, orang susah banyak. Orang susah sekarang makin hari makin banyak. Tapi ada kategori golongan-golongan sini, yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Kan intinya di sini, dalam kesusahan mereka. Itu yang penting diperhatikan dalam kesusahan mereka. Kalau tapi gini ya, triknya di sini ya, tentang yatim piatu. Yatim piatu itu ada macam-macam. Ada yatim piatu memang karena tidak punya orang tua, mati semua. Ada yang yatim, salah satu meninggal. Ada yang yatim piatu by choice atau karena pilihan. Orang tuanya masih hidup tapi sudah tidak ada di hidup mereka. Mereka ditelantarkan, itu yatim piatu pilihan. Bukan yatim piatu karena kematian. Tapi intinya banyak orang salah ngerti kalau ke panti asuhan semua pada mau kasih sesuatu. Tapi yang mereka butuhkan itu tidak tentu hanyalah sekedar pemberian materi. Malah justru kalau terlalu banyak diberikan materi jangan-jangan akan merusak mental mereka. Banyak orang kira ya panti asuhan. Nah, bayangkan kalau panti asuhan hanya satu. Tapi di situ ada belum lagi perusahaan, keluarga segalanya itu kalau ada 1.001 semua kepung satu kan yatim piatu panti asuhan nggak sebanyak itu. Semuanya kasih mainan. Jadi toko mainan nanti. Contohnya kasih pakaian juga itu penting. Jangan salah ngerti. Itu semuanya perlu. Kita harus peka. Jangan mati rasa. Kita harus peka pada kebutuhan jasmani orang. Tapi ternyata yatim piatu yang dimaksud di sini mereka tidak hanya punya kebutuhan jasmani. Mereka punya kebutuhan emosi, kebutuhan rohani. Saya suka melihat gimana anak-anak muda di tempat kami, termasuk anak-anak saya sendiri, pada waktu mereka masih kan lagi sekolah, kalau pas lagi liburan gitu, hari-hari siang-siang bisa, lalu datang, sudah di sana aja berjam-jam di panti asuhan. Lalu ngobrol-ngobrol dengan mereka. Karena mereka nggak hanya butuh sandang pangan papan, mereka butuh teman. Ada orang tua yang di gereja kita yang suka datang bersama-sama suami istri untuk memperhatikan. Jadi meminjamkan father figure, figur ayah. Mereka lihat, tapi harus peka ya. Kalau kita nggak peka sama anak kita di sana peluk-pelukan, mereka lihat, punya papa, aku nggak punya. Kalau Anda datang sebagai keluarga, anak biarkan mingle sendiri, biar bergaul sendiri dengan mereka. Papa, mama bergaul sebagai keluarga. Jangan bersatu, tapi menyebar. Supaya mereka merasakan punya kakak. Mereka merasakan punya bapak. Meskipun hanya berapa jam. Ternyata itu lebih berharga dari sekedar uangmu jalan. Kalau semua orang hanya mau beri sekedar materi semuanya, siapa yang jadi ayah pinjaman? Anak saya sekolah jauh semuanya, tapi ada hari-hari di mana mereka kalau lagi pulang yang pertama yang jadi tujuan itu selain keluarganya adalah panti asuhan. Gereja kami kan juga ada rumah keluarga namanya. Di sana nggak hanya panti asuhan tempat kami, tapi juga tempat-tempat yang lain. Didatengin satu-satu sama anak-anak Army of God atau anak-anak youth kami, anak-anak teenagers atau anak-anak remaja. Orang tua, ada beberapa yang sudah opah. Datang sana opa oma, mama papa, om tante datang lalu bersama dengan mereka. Berapa jam nyanyi-nyanyi, terus ngasih mereka inspirasi, dengarkan keluh kesah mereka, lalu sekalian dituntun ke yang benar. Kamu mesti gini, kamu mesti gitu. Yang itu not money talk, you talk. Masalah dalam rumah tangga atau keluarga yang sangat-sangat berada adalah kadang-kadang kita kira dikasih mobil, kasih game, kasih apa, belikan. Tidak ada yang bisa menjadi pengganti waktu dan wejangan atau teladan. Itu nggak ada yang bisa pengganti. Tetap keluarga manapun, punya nggak punya, butuh itu. Dan itu yang dibutuhkan yatim piatu.
Saya dapat hikmat dari Tuhan tentang bagaimana caranya kita itu punya holistik atau pelayanan yang lengkap terhadap mereka. Nggak cuma pelayanan yang menurut saya ini terbaik. Terbaik kan nggak tentu benar. Nggak tentu yang mereka butuhkan. Yang kita mau berikan nggak tentu persis yang mereka perlukan. Janda-janda dalam kesusahan, hal-hal ini harus ada yang, kalau Anda seorang lawyer, pengacara, orang berkata ada karir-karir tertentu itu tempat basah, lakukan sesuatu yang baik. Kalau Anda lihat wanita, rampas haknya anak yatim wanita, bela mereka sekalipun tidak ada duitnya. Masih populer nggak ya kata-kata seperti ini? Sampai saya mati saya akan berkata begini. Karena ini adalah hatinya Bapakku di sorga. Jangan kita mati rasa. Dunia ini makin gila. Sungguhan. Rasanya itu sudah nggak ada peri kemanusiaan sekalipun tampangnya bisa masih human rights ya. Hak asasi. Tapi sebenarnya enggak. Segala sesuatu sudah diukur dengan materi. No, kita tetap harus murni. Keluarga Saat Teduh Bersama, saya sudah menganggap Anda sebagai anak rohani. Boleh ya, sorry ya kalau kalau Anda rasa saya lancang gitu ya. Jemaat GMS ya tentunya sudah jelas itu sudah komitmen. Saya sudah anggap Anda sebagai murid. Saya pun seorang murid Yesus. Bisa saling memuridkan. Jadi izinkan saya berkata bahwa saya menuntut Anda. Anda dengar firman begitu banyak lewat mulut saya. Saya tuntut Anda jadi orang yang peka sama sesama. Tidak mati rasa terhadap sesamanya. Kami selalu berusaha untuk meneladani itu. Tidak gampang. So far, sampai hari ini saya belum pernah isi permohonan doa. Apakah ada di antara kita yang merasa saya nggak punya kebutuhan doa? Saya nggak punya kebutuhan malahan. Anda salah, saya punya. Tahukah Anda kebutuhan saya? Saya nggak pernah cerita. Kalau saya cerita manipulasi namanya. Itu karena saya hidup dengan satu prinsip ini. Saya nggak mau mati rasa terhadap sesama. Kalaupun saya harus mati rasa, saya mati rasa terhadap diri sendiri. Karena saya tahu Tuhan senang ketika kita tidak hidup bagi diri kita, tapi kita hidup bagi perkara-perkaranya. Buktinya selama saat teduh berlangsung bertahun-tahun ini, siapa kuatkan siapa, ayo. Saya juga tentunya dikuatkan dengan Anda, jangan salah, kesaksian Anda itu wow, sangat-sangat meneguhkan hati sungguhan. Saya menguatkan Anda terus. Kami menguatkan. Ini adalah tim effort ya. Ini bukan sendirian. Tim saya ini yang hebat. Tim kami ini. Saya ingin Anda untuk mengerti satu hal ini. Perhatikan mereka yang susah. Hidup kita nggak berkutat pada diri sendiri soalnya. Saya dapatkan satu hikmat lagi, tambahan. Saya kasih tambahan ya. Saya kok merasa hari ini ada orang-orang yang Tuhan kasih keturunan mereka yang susah dapat. Tapi juga ada orang-orang yang mesti consider, mempertimbangkan adopsi. Waktu saya baca ayat ini saya mau nangis karena saya rasa terharu. Khususnya kalimat yatim piatu. Saya itu paling kasihan dengan orang-orang yang tidak punya figur ayah karena saya tahu pentingnya. Ya, mama juga sama ya, papa mama. Tapi saya ngomong, waktu saya doa itu seperti ada satu kalimat hikmat. Kadang Tuhan kasih, kadang tidak. Yang Tuhan tidak kasih, bersyukurlah untuk broken dream, mimpi yang pupus. Seperti mimpi itu hancur, karena mimpi itu akan menuntunmu pada anakmu yang sesungguhnya tidak lahir dari batin istri Anda. Tidak lahir dari kandungan istri Anda, tapi lahir dari hati kalian. Hati Anda berdua. Ada anak yang tidak lahir dari kandungan, tapi lahir dari hati. Loh kok bisa? Kandungan orang lain, mama kandungnya, tapi Anda adopsi. Ada anak yang dilantarkan. Tuhan tidak akan memberikan kepada setiap pasangan anak kandungnya sebelum setiap anak kandung punya papa mama. Sebelum setiap anak kecil punya papa mama. Yang saya maksudkan yatim piatu pilihan. Tuhan tidak harus memberikan anak kepada setiap pasangan di seluruh dunia. Sebelum setiap anak menemukan rumah dan keluarganya. Ada suami istri yang tidak dikaruniai anak. Tapi ada anak orang lain yang tidak dikaruniai papa mama karena ayah ibunya meninggalkannya. Meninggal atau meninggalkannya? Jodoh bukan? Ada yang tidak punya anak, ada yang tidak punya papa dan tidak punya mama.
Kata yatim piatu itu ada hikmat adopsi di dalamnya. Saya percaya mujizat. Banyak orang yang dapat. Di dalam saat teduh bersama pun waktu kami doakan ada yang belasan tahun menunggu Tuhan karuniai. Tapi di jemaat kami juga ada yang dia adopsi dan dia juga dapat anak kandung dan dua-dua disayangi sampai dewasa. Yang satu lahir dari kandungannya, yang satu lahir dari hatinya, dari visinya. Saya dorong Anda, ada orang di sini yang merasa perlu konfirmasi. Anda sudah mengumpulkan ini, tapi di saat teduh bersama ini Anda terus berharap-harap supaya dapat clue, supaya dapat titik terang. Ini titik terangmu. Saya kasih konfirmasi, saya bicara kepada beberapa pasangan untuk Anda mulai terbuka untuk opsi ini. Nanti kan Tuhan akan pertemukan. Nanti ada jalannya proses Tuhan. Itu nanti pasti akan ketemu sendiri. Ya, di jalan hidupmu Tuhan akan rancangkan pertemuan itu. Lalu lihat sekarang kalimat berikutnya. Kita baca lagi ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan kalimat terakhir, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya ulang, menjaga supaya dirinya sendiri tidak cemar oleh dunia. Jadi jangan mati rasa terhadap sesama. Kita juga harus peka yang baik, kita juga harus peka yang buruk. Jangan tiru yang buruk. Karena itu salah satu nasihat Tuhan di saat teduh hari ini adalah jangan berubah karena dunia. Kita jangan berubah karena dunia supaya Tuhan bisa terus memakai kita. Kalau kita diberkati dengan kekayaan, dengan hormat dari manusia, dengan kedudukan, dengan power, atau dengan pujian, kita jangan berubah jadi orang ya. Kalau kita berubah saat itu, detik itu Tuhan sudah putus kontrak sama kita. Tuhan tidak akan pakai kita lagi kemudian. Tapi kalau kita bisa tetap sama, yang harus berubah itu sifat lama kita atau sifat dosa. Tapi kerendahan hati, kepolosan kita, kesungguhan kita, sukacita, apa adanya, itu jangan berubah sekalipun kita diberkati dan diangkat tinggi. Dengan demikian kita tidak mati rasa. Kita belajar peka. Kalau Tuhan angkat kita, ingatlah kita jangan gaya dengan orang sekeliling kita, jangan mati rasa. Jangan jadi malin kundang, oh papa mama pun harus sujud kepada aku. Don't do it, jangan lakukan itu. Siapapun dirimu, jangan mati rasa. Ingat, kita harus tetap ingat pada kulit kita. Kalau kita kacang, jangan lupa kulitnya. 3 hal ini, jangan mati rasa terhadap sesama, nasihat Tuhan untuk kita. Yang pertama, jaga perkataan, sebab manusia punya perasaan. Tanamkan ya, saya rasa ini akan jadi rambu-rambu yang baik untuk kita. 2, perhatikan orang susah, sebab hidup tidak seputar diri kita. Tangkap itu mentah-mentah. Dan Tuhan akan bekerja di hidupmu. Kalau tangan tidak menggenggam gini, apapun akan mengalir terus. 3, jangan berubah karena dunia. Maksudnya jangan dicemarkan oleh dunia tadi itu loh. Menjaga diri sendiri. Jangan berubah karena dunia agar Tuhan terus memakai kita. Jangan lupa kata agarnya, karena itu tujuan akhirnya. Supaya kita dipakai oleh Tuhan. Jangan berubah. Orang yang rendah hati akan terus ditunjukkan jalan. God bless you. Semoga keluarga saat teduh bersama makin hari, makin peka terhadap orang-orang sekelilingnya, dan makin dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah hati Bapa atas dirimu. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu, yang akan dipakai Tuhan sampai Tuhan datang. Dipakai terhadap orang-orang sekelilingnya. Terimalah rahmat. Dalam nama Yesus, terima berkat. Amin.